Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Elsa Putri. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah artikel yang mana itu mata kuliah saya, Ekonomi Perbankan. Judul artikel yang bakalan saya bahas saat ini adalah Sociodemography Determinants of Credit Rationing at Baitul Mal wa Tamwil in Indonesia. Yaitu ditulis oleh Permata Wulandari and Salina Kasim. Dengan dosen pengampu mata kuliah saya ini adalah Bapak Dr. Alphonse Satrianto, SME. Baiklah, saya langsung saja mempresentasikan dari judul artikel saya ini. Saya akan menjelaskan yang pertama itu abstrak dari artikel tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan abstraknya dalam artikel ini berusaha untuk mengidentifikasi determinan sosiodemografis penjatahan kredit untuk keuangan mikro syariah untuk mencapai tujuan peningkatan kesejahteraan di 3 bottom of the wilayah piramida ekonomi yang yaitu Yogyakarta, Lombok Timur, dan Makassar, Sulawesi Selatan, dan Indonesia. Fokus utama lainnya dari tadi ini adalah untuk menyoroti yang disarankan solusi dari praktisi keuangan mikro syariah untuk mengatasi tantangan di praktek penilaian penjatahan kredit, yaitu 2.650 peminjam di BOP atau di bottom of the wilayah piramida ekonomi di 26 Islam lembaga keuangan mikro di Indonesia yang dipilih berdasarkan cluster sampling dan metode purposive sampling. Dan kemudian regresi logistik multinominal digunakan dalam makalah ini. Hasilnya menunjukkan bahwa determinan penjatahan kredit berdasarkan faktor sosiodemografi yang mencerminkan faktor-faktor tertentu sosiodemografis yang meliputi usia, jenis kelamin, saldo akun, tanggungan, gaji, pendapatan bulanan, pendidikan formal, akses fasilitas pembiayaan sebelum tahun, jarak dan tahun menabung, dan berpengaruh signifikan terhadap probabilitas mendapatkan pembiayaan. Jadi untuk mengurangi masalah penjatahan kredit, yang utama implikasi dari penelitian ini adalah bahwa Baitul Mal wa Tamwil harus ditingkatkan partisipasi wanita menggunakan pendapatan bulanan daripada penentu gaji, yang memberikan kredit plus, pembiayaan, dan merealisasikan program BMT Satu Desa, yang solusinya akan meningkatkan partisipasi peminjam BOP di BMT. Nah, selanjutnya pendahuluan dari artikel ini adalah masalah salah penempatan pada segmen masyarakat yang ditargetkan, khususnya bagi mereka yang berada di dasar piramida ekonomi, adalah salah satu masalah utama dalam keuangan mikro. Kurangnya kegiatan ekonomi di kalangan peminjam miskin adalah hambatan signifikan terhadap aksesibilitas kredit mikro yang mengakibatkan ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan sumber pendapatan yang stabil. Kondisi seperti itu menunjukkan bahwa ketika beberapa individu ingin mengakses fasilitas keuangan mikro, mereka tidak dapat melakukannya karena mereka menghadapi masalah penjahatan kredit, menurut pendapat Sankar 2013. Selain itu, masalahnya tidak hanya terjadi di LKM kecil, tapi juga dalam program kredit mikro yang sukses seperti Bank Gramin, di mana peminjam terkadang menghadapi masalah aksesibilitas terbatas untuk kredit. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas determinan sosiodemografis kredit pendistribusian, faktor-faktor khusus dalam penentu sosiodemografis penjahatan kredit termasuk jenis kelamin, kemudian jarak, pendapatan, durasi pembiayaan, tabungan durasi, tingkat pendidikan, kemudian status perkawinan, dan ketergantungan yang merupakan apakah kepala rumah tangga atau tidak adalah pemohon kredit. Nah, selanjutnya
Dalam mengatasi masalah ini, LKM Syariah harus bertindak tepat mengidentifikasi determinan penjahatan kredit yang akan dilakukan oleh orang-orang BOP. Di BOP memiliki aksesibilitas yang luas ke pembiayaan. Tujuan penelitian khususnya itu kajian ini menganalisis faktor-faktor penentu penjahatan kredit bagi umat muslim di BOP di BMT di Indonesia. Kontribusi mengukur determinan penjahatan kredit di Indonesia, keuangan mikro syariah akan memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengetahui cara menyaring dan menilai risiko klien. Studi ini juga memberikan informasi penting tentang faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan sebagai hal yang penting dalam upaya mengurangi masalah penjahatan kredit oleh BMT. Hasil penelitian ini bisa meningkatkan akses jumlah kredit yang dibutuhkan di LKM Islam. Informasinya akan juga membantu pemangku kepentingan di sektor LKM Syariah untuk meningkatkan akses kredit BMT. Studi ini juga memberikan karakteristik sosiodemografis dalam meramalkan jumlah pembiayaan yang diterima di Indonesia. Penting untuk mengetahui sosiodemografis determinan yang mempengaruhi penjahatan kredit. Jika informasi sosiodemografis tentang LKM Islam meminjam adalah alat yang berguna untuk menyaring kemampuan peminjam yang harus dibayar terkait dengan variasi ukuran pinjaman. Kemudian selanjutnya, kerangka teori dari artikel tersebut adalah yang pertama, teori penjahatan kredit, yaitu definisinya adalah penjahatan kredit menandakan saat peminjam menuntut jumlah kredit lebih banyak daripada kredit faktual yang mereka terima. Penjahatan kredit juga disebut sebagai kondisi di mana individu yang membutuhkan kredit tidak dapat mengajukan kredit atau pelamar tidak ditawarkan jumlah yang diinginkan yang mereka ajukan. Dan yang kedua, faktor penentu sosial demografis penjahatan kredit. Beberapa faktor sosiodemografis berperan sebagai penentu dan mempengaruhi kredit pendistribusian. Zeller melakukan studi tentang determinan penjahatan pinjaman oleh pemberi pinjaman formal dan informal berdasarkan penelitian longitudinal sebanyak 189 acak rumah tangga di 10 desa di 3 wilayah agroekologi di Madagaskar. Dan kemudian, keputusan pemberi pinjaman informal dan formal untuk menyetujui pinjaman permintaan didasarkan pada pendapatan rumah tangga dan utang pemohon sebagai indikator kemampuan membayar kembali. Rumah tangga miskin dan berpenghasilan menengah harus membayar lebih tinggi tingkat suku bunga dibandingkan rumah tangga yang kaya, meskipun rumah tangga miskin memiliki catatan pembayaran utang yang lebih baik daripada rekan-rekan mereka yang lebih kaya. Praktek seperti itu menyiratkan bahwa orang-orang di BOP diperlakukan sebagai tidak dapat dipercaya dan oleh karena itu dikategorikan sebagai peminjam berisiko. Dan kemudian selanjutnya, metodologi penelitian dalam artikel ini adalah datanya yaitu prosedur 5 langkah pengambilan sampel untuk meminimalkan potensi kesalahan pengambilan sampel berdasarkan metode Malhotra yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 5, yaitu yang pertama mendefinisikan populasi sasaran, dan yang kedua menentukan kerangka sampling, dan yang ketiga memilih teknik pengambilan sampel, yang keempat menentukan ukuran sampel, dan yang kelima melaksanakan proses pengambilan sampel. Populasi dan sampel dalam penelitian ini dibagi menjadi dua berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, populasi di sini belajar adalah kelompok muslim miskin yang melamar yang untuk bermaksud untuk mengajukan pembiayaan di Nusa Tenggara Barat, ya Yogyakarta dan Sulawesi Selatan. Sampel mencerminkan 3 tertinggi penduduk miskin dan daerah dengan kemiskinan terendah tingkat garis. Kriteria lain didasarkan pada di mana BMT didirikan. Dan kemudian selanjutnya, yang kedua metode. Regresi logistik digunakan untuk menjelaskan hubungan antara sekumpulan kovariat atau variabel penjelas dan variabel respon dikotomis. Umumnya, regresi seperti itu cocok untuk menguji dan mendeskripsikan hubungan antara satu atau lebih variabel prediktor kategorikal atau kontinu dan variabel hasil kategoris. Perbedaan antara model regresi linear dan logistik tercermin dalam asumsi dan pilihan model parametrik. Regresi logistik dapat mengakomodasi hasil kategoris yang dikotomis. Dan politom logit adalah log peluang suatu peristiwa terjadi. Beberapa asumsi model logistik berdasarkan Hosmer dan Lemesow meliputi sebuah distribusi normal tidak diperlukan dalam regresi logistik, tetapi harus menggunakan multivariat distribusi normal. Dan kemudian
Variabel terikat harus heterokedastik, artinya tidak ada homogenitas dalam asumsi varian dan tidak ada asumsi istilah kesalahan terdistribusi normal. Dan kemudian variabel independen tidak perlu interval dan tidak terbatas. Dan kemudian hubungan linear antara variabel dependen dan independen tidak diasumsikan. Dan kemudian selanjutnya, hasil penelitian dalam artikel tersebut adalah dari total 2.760 kuesioner yang disebar, 2.650 kuesioner yang telah diisi lengkap dikembalikan, mewakili tingkat respons 96,01%. 8 kota di daerah istimewa Yogyakarta memiliki tingkat tanggapan 98,75%. 12 kota di Sulawesi Selatan dan Tenggara Barat 90,39%. Tingkat respon yang relatif rendah dan rendah validitas jawaban di Nusa Tenggara Barat mungkin karena tipologi wilayah terpencil sulit diakses. Populasi kecil juga menjadi penyebab tingkat respons yang lebih rendah. Kemudian, di artikel tersebut pada tabel 4 menjelaskan tingkat respon dalam setiap provinsi. Dan pada tabel 5 menunjukkan bahwa perempuan mengalami kejadian kredit penjahatan yang sepenuhnya ditolak dan sebagian didanai lebih dari laki-laki. Namun terbukti bahwa orang yang memiliki gaji lebih banyak sepenuhnya ditolak dalam pembiayaan daripada mereka yang tidak memiliki gaji, tetapi ini lebih rendah kasus pendanaan sebagian. Sementara hanya sebagian kecil yang memiliki penghasilan di atas $500, yang berarti sebagian besar responden yang berpenghasilan rendah tingkat dan dapat dikategorikan sebagai orang-orang di bagian bawah piramida ekonomi. Masyarakat yang berpenghasilan rendah cenderung mengalami penjahatan kredit. Begitu pula apakah responden tersebut adalah kepala rumah tangga yang menunjukkan indikator gaji yang mencerminkan indikator yang agak setara distribusi antara 1.175 dan 1.475. Selain itu, responden yang bukankah kepala rumah tangga memiliki penjahatan kredit lebih rendah daripada mereka yang itu. Dan kemudian selanjutnya, kesimpulan dari hasil panel artikel tersebut adalah temuan berdasarkan determinan sosiodemografis menunjukkan bahwa usia makhluk perempuan tidak memiliki saldo rekening positif, tidak memiliki gaji, hanya memiliki beberapa tahun pendidikan formal, dan tidak memiliki akses ke pembiayaan sebelumnya. Menghasilkan kemungkinan positif ditolak daripada didanai penuh. Yang pertama, usia adalah indikatornya dari kedewasaan. Usia yang lebih tua menunjukkan kesiapan lebih untuk membayar kembali pembiayaan dari BMT. Apalagi perempuan yang dikategorikan tidak memiliki penghasilan, sehingga lebih menderita syarat benar-benar ditolak dalam pembiayaan daripada manusia. Akun yang positif keseimbangan merupakan simbol kesetiaan karena kesetiaan akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan meningkatkan kemungkinan mendapatkan pendanaan. Sedangkan gaji berarti pendapatan rutin per bulan yang dapat digunakan untuk membayar kembali pembiayaan setiap bulan. Selain itu, arah yang sama terjadi di dalam kemungkinan didanai sebagian yang didanai sepenuhnya, kecuali jika menyangkut gender, di mana laki-laki memiliki lebih banyak kemungkinan mendapatkan pendanaan parsial daripada pendanaan penuh. Penemuan ini bertentangan untuk kasus ditolak sama sekali ya, meskipun wanita memiliki lebih banyak peluang untuk mendapatkan sepenuhnya ditolak dalam pembiayaan, tetapi kemungkinan mereka mendapatkan sebagian pendanaan lebih rendah daripada pendanaan penuh dibandingkan dengan manusia. Variabel tambahan dalam kasus ini, sebagian penjatahan untuk pendanaan penuh adalah gaji, kedekatan dengan BMT, dan tahun tabungan. Gaji yang lebih tinggi menunjukkan lebih sedikit kesempatan untuk mendapatkan dana sebagian. Memiliki gaji adalah indikator pembayaran yang baik. Kedekatan rendah dengan BMT akan mengurangi biaya pemantauan. Oleh karena itu, peminjam dengan kedekatan rendah memiliki lebih banyak kemungkinan untuk mendapatkan pendanaan penuh. Nah, terakhir, tahun tabungan merupakan indikator loyalitas peminjam. Loyalitas akan meningkatkan kepercayaan. Peminjam yang dapat dipercaya memiliki kemungkinan lebih besar untuk mendapatkan pendanaan penuh daripada pendanaan parsial. Nah, demikianlah hasil presentasi dari penelitian artikel ini. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan terima kasih untuk dosen saya, Bapak Dr. Alphonse Satirato, SME. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.